Bagaimana bisa ada sebuah hubungan yang memprihatinkan di mana sang ibu yang ingin anaknya sakit dan anak yang ingin ibunya mati? Teenage hero Gypsy Rose Blanchard could be the most unlikely murder suspect ever. A supposed paraplegic suffering from muscular dystrophy, epilepsy, leukemia, and confined to a wheelchair is now under arrest. Both she and her boyfriend Nick charged with killing her mother. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Rindo Sujarwo. Kita kupas kisah ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share channel ini. Agar aku lebih bersemangat untuk membuat konten lagi. Tanpa basa-basi lagi sih ya. Claudine Blanchard atau Dede Blanchard adalah seorang ibu 48 tahun yang tinggal bersama anaknya Gypsy Rose Blanchard di West Volunteer Way, Springhead, Missouri, Amerika Serikat. Sepintas mereka tampak seperti ibu anak lainnya, hingga sebuah unggahan Facebook menguak realita sebenarnya di balik sosok Dede and Gypsy. Dede dikenal tetangganya mudah bergaul dan dermawan, rela meluangkan waktu dan rela meluangkan uangnya juga. Ia tak punya pekerjaan, hari-harinya itu dihabiskan untuk merawat sang anak Gypsy. Gypsy lahir pada 27 Juli 1991, tubuhnya mungil, tingginya 152 meter, ia tak bisa berjalan dan harus duduk di kursi roda. Perawakannya itu kurus dan pucat, sedangkan itu giginya ompong, nggak terawat. Kacamatanya itu besar, yang ia kenakan membuatnya itu tampak lebih tua dibanding teman-teman seumur yang lainnya. Gypsy itu senang bersolek tuh bak putri raja. Ia tuh kerap memakai kayak rambut pirang palsu agar terlihat seperti karakter Disney Cinderella. Gypsy hampir terlihat selalu mengenakannya di setiap foto dengan Didi, ibunya. Gypsy dan Didi tak terpisahkan. Mereka bilang, kami seperti sepasang sepatu. Tak bagus bila berpisah, kata Gypsy. Didi menuturkan Gypsy itu mengidap beragam penyakit. Mulai dari cacat kromosom, distrofi otot, epilepsi, asma berat, apnea tidur, leukemia, kerusakan otak, hingga penyakit mata. Banyak banget. Didi mengaku semua itu sudah diderita Gypsy itu sedari kecil. Karena kondisinya Gypsy yang harus menjalani sekolah di rumah. Didi mengatakan anak semata wayangnya itu seperti bocah 7 tahun dan tidak bersaing dengan remaja seusianya. Kisah hidup Didi dan Gypsy yang inspiratif tuh sering disorot media. House, and she said, one day this will be real. Home because of Gypsy's disabilities. They said she was confined to a wheelchair. Hingga pada Juni 2015, kehidupan mereka itu yang sebenarnya terkuak. Jalang itu mati, tulis akun Facebook bernama Didi Blanchard. Tak berselang lama, akun itu menuliskan komentar di unggahannya sendiri. Aku pukul si gemuk dan perkosa anaknya yang polos. Teriakannya sangat kencang. LOL, tertawa, kata dia. Salah satu tetangga, Kim Blanchard, langsung menghubungi Didi, namun tidak ada jawaban sama sekali. Setelah gagal mencoba masuk rumah Didi, Blanchard dan suaminya memutuskan untuk menghubungi 911. Pukul 22.45 waktu setempat, polisi itu menemukan jasad Didi di dalam kamar mandi. Badannya itu penuh luka tusuk dan ternyata ia sudah tewas sejak beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, polisi tidak menemukan jejak Gypsy sang anak. Penyelidikan polisi mulai menemukan titik terang
saat seorang tetangga bernama Alia Woodmansee mengungkapkan bahwa Gypsy menjalin hubungan rahasia dengan kekasih online-nya. Menurut Woodmansee, Gypsy bertemu pacar rahasianya itu di salah satu situs kencan Kristen. Gypsy sangat menyayangi kekasihnya, namun memberitahu Didi ibunya, sebab ia tahu ibunya tak akan merestui hubungan mereka. Tapi cara Gypsy menceritakan soal hubungannya sangat aneh, seperti menceritakan sebuah dongeng, ujar Alia. Mendapat informasi ini, penyelidikan polisi mengerucut kepada satu nama, yaitu Nicholas Gudjon. Tak butuh waktu lama, teman-teman. Petugas langsung menangkap Gudjon di rumahnya dan menemukan Gypsy di sana dalam keadaan sehat. Berdasarkan keterangan polisi, Gypsy itu tak perlu menggunakan kursi roda karena ia dapat berjalan secara normal. Ia juga tidak membutuhkan tabung oksigen dan tidak ada yang salah dengan motoriknya. Balik rambut pirang palsunya, Gypsy ternyata tidak botak, teman-teman. Ia hanya memiliki rambut cepak yang dicukur agar terlihat seperti orang sakit. Gypsy mengaku bahwa semua penyakitnya itu tak lain hanyalah kebohongan yang diciptakan ibunya, Didi. Didi selalu mengatakan bahwa Gypsy sakit, punya masalah tidur, epilepsi, dan terus berkembang dari situ. Sesuatu yang tidak beres, ungkap mantan suami Didi, Rod Blanchard, dikutip dari ABC News. Polisi juga menyebut perilaku Didi seperti seorang pengidap sindrom Munchausen. Seseorang dengan sindrom Munchausen berbohong soal kondisi kesehatan demi mendapatkan simpati dan keuntungan. Selama sakit, Didi dan Gypsy memang mendapatkan fasilitas itu secara cuma-cuma. Dari tiket pesawat gratis, menginap di villa bagi pasien kanker, sampai berlibur ke Disney World. Di sisi lain, Gypsy pernah mencoba untuk kabur dari Didi. Namun, hingga ia bertemu dengan pacar rahasianya. Slash Gudjon adalah pria berusia 23 tahun dari Wisconsin. Gudjon bukanlah orang baik-baik, meskipun tidak terlalu jahat pula. Dia itu memiliki riwayat penyakit mental dan catatan kriminal. Namun, daya tarik yang aneh mempertemukan kecocokan antara Gypsy dan Gudjon. Gypsy dan Gudjon sudah menjalin hubungan itu selama 2 tahun. Gudjon tidak peduli pacarnya itu sakit dan duduk di kursi roda. Mereka berdua bahkan sudah merencanakan pernikahan dan sampai nama anaknya kelak. Menurut penyelidikan polisi, pasangan kekasih itu pernah merencanakan pembunuhan Didi. Penyidik juga menemukan percakapan saat Gypsy meminta Gudjon untuk membunuh Didi. Gypsy dan Gudjon memutuskan untuk bertemu pada Maret 2015. Gypsy mengenakan gaun Cinderella, sedangkan Gudjon menjadi pangeran tampannya. Tapi rencana itu gagal karena tak diizinkan Didi, teman. Didi cemburu karena Gypsy lebih perhatian kepada Gudjon. Dia meminta Didi menjauhinya. Di momen itu, Gypsy itu tak dapat lagi menahan amarahnya. Gypsy itu tidak membenci Didi, tapi ia hanya ingin ibunya mati. Bayangkan, membingungkan. Pada suatu malam di bulan Juni 2015, Gudjon menjalankan aksinya. Ia pergi ke rumah Didi dan bertemu Gypsy yang memberinya lakban, pisau, dan sarung tangan. Saat Gypsy bersembunyi di kamar mandi, Gudjon masuk ke kamar tidur Didi dan menusuknya berulang kali. Saya mendengarnya teriak beberapa kali. Saat itu saya ingin menyelamatkan Didi, tapi saya sangat takut. Tubuh saya seperti tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba suasana berubah sangat sunyi. Pengakuan Gypsy. Setelah memastikan Didi dalam keadaan tewas,
Good John dan Gypsy berhubungan seks di ranjang ibunya. Gila. Setelahnya Gypsy kabur bersama Good John dengan perasaan yang bahagia. Aduh, udah gila ini, udah gila. Ya, saya merasa ada percikan kebahagiaan, ungkap Gypsy. Tapi terkadang saya juga sedih dan menangis merasa bersalah. Saya rindu ibu, khawatir terhadap apa yang telah saya perbuat. Namun dia sudah pergi, tutur Gypsy. Kini Gypsy menjalani hukuman penjara 10 tahun di lapas Chillicothe, Missouri. Dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2024. Nah, 1 tahun lagi. Ia mengaku lebih bahagia di penjara ketimbang hidup dengan mendiang ibunya. Sementara itu, Nicholas Good John telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Penjara yang saya huni dulu dengan ibu, saya tidak bisa jalan, tidak bisa makan, tidak bisa punya teman, dan tidak bisa keluar rumah, kata Gypsy. Di penjara ini, saya lebih bebas dibandingkan tinggal dengan ibu saya. Sebab di sini saya bisa hidup seperti perempuan normal, tutur Gypsy. Nah, itu dia teman-teman. Kasusnya tuh bingungin, rumit. Jadi kalau kayak gini yang salah siapa? Hah? Semoga ya kita selalu dikelilingi orang-orang baik, bisa menjadi orang yang baik di tengah dunia yang sedang tidak baik nih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. See ya.